Hai guys, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada. Untuk kali ini gue akan mereaction satu video terkait pembahasan donasi antara Agus dan Novi, dimana dalam pertemuan ini akan mempertemukan kubu Novi dan kubu Agus. Bagaimana pembahasannya? Kita simak videonya berikut ini. Kita sudah mulainya dengan perkenalan masing-masing narasumber yang akan berbicara, perwakilan dari kedua belah pihak. Kita mau dengar terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan oleh Teh Novi. Teh Novi, hari-hari ini percakapannya semakin menghangat, percakapannya semakin bahkan memanas. Bahkan proses hukumnya kelihatannya berlanjut ini, karena Mas Agus Salim selaku pelapor dalam hal ini diperiksa akhirnya di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Tapi lepas dari itu kita mau dengar Teh Novi memberikan update. Ini moderatornya mengenai itu, mengenai pemeriksaan Abraham ini, Silaban. termasuk bagaimana update yang memang sudah disiapkan dan ingin disampaikan dalam forum ini. Silakan Teh Novi. Oke, kalau dari saya pribadi sih dengan proses yang saat ini berjalan, saya sebagai warga negara yang dilaporkan ya Om, kita hanya menjalani semua prosesnya dengan baik gitu. Dan kita terima apapun itu. Gitu kalau dari saya. Dan kalau untuk proses dan masalah yayasan mungkin Mas Gary bisa menjelaskan ya. Oke. Tapi prinsipnya apa yang sedang berproses hari ini di Polda Metro Jaya akan taat hukum andai kata ada follow up-nya gitu kira-kira. Iya. Oke. Seberapa ingin sebetulnya Teh Novi di sebelah kanan kita ini hadir Mas Agus Salim? Bahwa ada kondisi yang saya sudah jelaskan, tapi Teh Novi sendiri saya ingin intip kebatinannya, seberapa ingin Teh Novi ingin bertemu bertatap muka dengan Mas Agus di forum ini? Saya berharap beliau datang, bahkan tadi juga saya sempat lewat Mas Gary menghubungi beliau berkali-kali, tapi tidak ada respon dan WhatsApp pun tidak direspon gitu. Oke, WhatsApp juga Agus Salimnya? Mbak Elmi. Oh Mbak Elmi ya? Istrinya. Okay. Oh istrinya ya, menyambung komunikasi. Maksud saya memang WhatsApp percakapan Agus Salim kan lewat Mas Elmi ya? Iya, Mbak Elmi. Oh Mbak Elmi, sorry, Mbak Elmi istrinya. Nah setelah kemudian di WhatsApp ada respon tidak? Oh pagi-pagi ada sih, Tadi bilang pagi memang confirm mau datang gitu kan. Tapi memang mungkin ada agenda dari tim kuasa hukumnya, mungkin ada yang mereka miss. Jadi ya, sampai sekarang belum ada respon. Tadi last minute kita telepon belum direspon. Oh di telepon juga, belum direspon juga ya. Oke, tapi sebelum ini pun eskalasi percakapan sudah ditingkatkan untuk kemudian sebelum acara ini ya? Oh sudah. Sudah ya Mas ya. Oke, tapi dari merasa dengan hadirnya diwakili dari pihak juru bicara dan penasihat hukum, ini dirasa puas atau ada yang ingin disampaikan? Ya mungkin kalau dari kita sih sebetulnya memang dari yayasan khususnya gitu kan selalu mengupayakan untuk membedakan proses pengobatan dengan proses hukum gitu kan. Itu yang selalu kita tekankan. Jadi jangan ada rasa nggak enak ke yayasan. Bahwa yayasan tetap akan dampingi, tetap akan monitoring sesuai dengan yang kita sepakati dan dipercayakan. Oke. Itu aja sih. Oke. Bagi saya penting ya untuk kemudian kita menjelaskan legal standing kita berdiri atau duduk di tempat ini. Bagi saya, mohon maaf ya Bang Tova, saya harus minta Anda untuk membuka handphone Anda saat ini Mas Tova. Untuk menunjukkan bahwa saya juga kaget ini. Mas Tova ini saya kenal lama Mas Tova. Kita bicara biasanya isu-isu sosial, isu-isu politik dengan dia, tapi hari ini mewakili Agus Salim. Tiba-tiba muncul gitu, entah. Ini Agusnya kemana ini? Tiba-tiba muncul. Tapi coba kasih tahu kepada kita, apa pegangan Anda sampai pada akhirnya Anda bisa duduk di sini mewakili Agus Salim? Coba. Boleh? Oh fisiknya udah ada. Udah ada fisiknya. Oke. Saya minta tim coba di zoom ini. Ini apa ini? Oh tadi bangun Bapak. Ini kantor hukum Farhad Abbas ya. Oke. Memberikan kuasa kepada Mustafa B. Narawardaya, Zanzabela, ada Zanzabela? Ini masih di Polda. Oke, masih di Polda. Ini yang Rafli Pagarbumi, Mas Rafli Pagarbumi, oke. Sebagai penerima kuasa, oke, untuk menghadiri undangan pertemuan pada hari ini. Sebagai utusan tim pembela kaum lemah, ini disebutnya di sini ya. Oke, ada tanda tangan dan ada materai juga. Oke, saya pikir ini mau dilihat? Mau dilihat? Silakan. Coba.
Kalau Mbak Marlina, oke, saya bisa lihat surat kuasanya? Nggak mau. Ada bentuk dokumen atau ada bentuk dokumen? Oke, nanti sambil kita cek filenya teman-teman supaya jelas di sini. Jangan sampai kemudian apa yang dibicarakan pada hari ini dianggap tidak bermakna hanya karena orang yang berbicara itu Ngambil di situ. ya tidak Ngambil di pinggir jalan. sambil berjalan. Kan nggak berbobot tadi. Ketika dikira ngambil di pinggir jalan. Enggak lah, saya yakin betul bahwa hadir di sini tentu saja itu sudah satu sikap yang ingin kemudian menyelesaikan persoalan, paling tidak niatnya udah sikapnya udah bisa dinilai gitu, Mas Taufa. Oke, udah jelas ya? Iya, clear. Apa ada yang mau disampaikan? Mas Heri? Mungkin sedikit memperjelas aja Bapak-bapak. Di Oke situ kan guys, disebutkannya sebagai untuk juru video bicara selengkapnya menyampaikan pendapat kalian begini, bisa Bapak, gitu kan, seperti itu. cek di Ya, mungkin, channel pada YouTube-nya substansinya Bang Denny memang Sumargo ya. Dari sisi Ini kami kita itu hanya menginginkan mereaction sebuah videonya aja. pembicaraan sebetulnya yang mengerucut gitu kan. Tapi kalau memang dengan melihat substansi itu, kita akan mengikuti substansi itu aja. Kita hanya mendengar pendapat, tidak mencari atau mendengar upaya-upaya hukum ataupun upaya lainnya gitu. Mungkin saya Silakan, Om Brian. tambahkan. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya dan semuanya. Kami apresiasikan walaupun memang ini Mas Agus masih di Polda ya, seperti itu. Mungkin demi menghormati waktu yang undangan yang sudah berjalan, terlebih dahulu dikirimkan oleh Bang Farhat, rekan-rekan sekalian. Mungkin seperti itu mungkin yang dimaksud. Jadi tadi sudah saya baca sebagai juru bicara tentunya untuk memberikan pendapat dan penjelasan seperti itu ya. Tapi nanti memang ya semoga saja dalam waktu yang sudah berjalan ini kita sangat berharap ya kan Mas Agus dan Farhat tentunya untuk dapat hadir karena mungkin kita akan menyampaikan suatu apa yang nanti kita dapat sepakati seperti itu aja sih. Ya. Tapi kalau di sini kan satu penasihat hukum hadir. Oh, iya. Tadi Mbak Marlina di sini mewakili penasihat hukum. Apakah ini dirasa cukup mewakili untuk kemudian menemukan satu titik temu dalam pembicaraan hal ini, Om Brian? Iya. Jadi Atau perlu dilihat juga? Sudah lihat? Coba sebentar ya. Ini salah satu surat kuasa. Salah satu surat kuasa yang memang banyak saya, tapi Oke, salah bentar. satunya ya, hanya untuk formalitas itu. Oke. Emi Nur Mala ya. Oke. Oh ya, Marlina SH. Ya, ini memberikan kuasa dari Agus Salim ya dan Emi Nur Mala. Oh, berarti kuasanya Mas Agus dan Bu Emi istrinya ya. Oke. Boleh di zoom nggak, teman-teman? Saya minta di zoom dulu. Ini ada namanya di sini nih. Marlina SH. Oke. Semoga kelihatan ya. Jadi kita jelas duduk perkara kita dalam pembicaraan ini. Mau dilihat sebentar? Kelamaan Mau ini. dilihat? izin. Nggak apa-apa ya? Oke. Kita hanya mau lihat dokumennya aja dulu. Jadi supaya kita bisa melihat ini, Bang. Iya. Sorry ya. Oke. Ini Tante Oke. Pak Oke. Abbas, terus ini Mbak Ya. Marlinanya. Oke, saya khususnya lihat. Oke, ini yang masalah ITE ya. Ini yang Mbak. Khususnya masalah ITE. Khususnya Jadi, masalah. Ya. No problem. No problem, no problem. Saja ya, maaf No problem. ya. Oke. No problem, no problem. Anda pemegang kuasa untuk kasus Pencemaran nama baik semuanya. mungkin itu Oke. kalau Termasuk yang dugaan pemerasan itu. Oke, siap. Oke, langsung sajalah kita mulai. Oke, sudah clear, crystal clear semua. Legal standingnya ada dua juru bicara, ada penasihat hukum di sana dan ada pihak penasihat hukum dari Tenovi dan juga ada tim mediasi dari Yayasan Kemanusiaan termasuk saya Tenovi. Begini, Om Brian apa yang ingin disampaikan untuk membuka ini? Baik, sebelumnya terima kasih atas kehadiran dari rekan kantor hukum Farhat Abbas, Bu Marlina. Terima kasih dengan Pak Mustafa, dengan Bang Rafli, ya kan? Terima kasih atas kehadirannya, memenuhi undangan kami. Terima kasih juga oleh moderator di sela kesibukan waktu luar biasa bisa menyempatkan untuk hadir. Terima kasih juga kepada para undangan yang terhormat, yang tokoh-tokoh yang kita sering lihat juga di media sosial tentunya, yang sering memberikan satu pendapat dan saran terkait dengan permasalahan donasi ini yang sampai dengan saran berlarut-larut. Dalam hal ini dapat kami sampaikan dari awal sejak saya mendampingi Tenovi, kita menginginkan agar supaya permasalahan penyaluran dana donasi ini
dapat segera diselesaikan. Akan tapi memang dengan dinamika yang ada, akhirnya yang seharusnya sudah memang dilakukan operasi sejak kurang lebih 4 minggu yang lalu, akhirnya menjadi terhambat. Tapi ya insya Allah dengan adanya pertemuan ini, ya kita harapkan kita dapat berbicara dengan hati dingin, berpikir dengan kepala dingin ya, seperti itu, agar supaya kita mendapatkan satu kesepakatan terkait dengan dana donasi ini. Kita hanya bertujuan agar supaya pengobatan Mas Agus dapat segera dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Itu mungkin Amin. terlebih dahulu bisa saya sampaikan. Oke. Barangkali langsung direspon, Mas Tova. Ya, pertama terima kasih. Perlu saya informasikan, ini Mas Farhad nanti kalau udah selesai langsung ke sini Oke, good. menggantikan kami. Tapi sebelum beliau ke sini, mungkin saya gantikan dulu, secara umum dulu. Oke. Karena ini kami yang diundang, maka sebenarnya kami ingin mendengarkan dulu dari pendamping hukumnya. Tadi sudah dimintakan, intinya ingin secepatnya selesai. Itu kan substansinya begitu kan? Betul. Ingin segera selesai. Betul. Sebenarnya kedua pihak sama saja, kita juga ingin segera selesai. Maka dari itu kita nggak perlu mundur kemana, tapi yang sudah telanjur berjalan, kita jalanin. Gini, Agus ini kondisinya buta, meskipun saya nggak memegang visum et repertumnya ya, tapi saya memiliki keyakinan 99% buta, meskipun bisa melihat bayangan atau kabut, tapi itu visumnya buta. Nah dalam pengobatan itu sebenarnya saya ingin seperti hari ini ya, siapa yang datang diverifikasi datanya, kalau perlu KTP-nya difoto kanan kiri depan supaya legal. Jadi waktu bantu Agus harusnya begitu, seharusnya. Saya dengar dari Agus nggak ada perjanjian misalkan ya, ini khusus untuk tertulis maksud saya legalnya. Ya. Kalau hanya di media sosial saya nggak pegang juga. Maksud saya media sosial saya udah tahun 2009 sudah hafal betul ya, donasi-donasi banyak, nggak pernah ada yang ditahan polisi. Ya, karena orang menggunakan, karena orang kalau ramai di media sosial, ya, ramai di media sosial, ya, artinya pro kontra, yang kanan ini setuju, yang sana nggak setuju, ada yang minta ditarik, membawa suara para donatur maupun yang donasi, intinya mereka satunya ingin ini diusut, satunya nggak perlu ini donasi kok, terserah yang pakai mau dipakai lah. Bedanya Agus dengan yang lain ini ada banyak. Kalau Agus ini masa depan sudah nggak ada. Kalau saya yang buta disiram air keras, pikiran saya nggak hanya mata. Karena di dokter itu yang diobati meskipun yang sakit mata, satu badan dibawa ke rumah sakit. Secara kejiwaan. Ya, bukan hanya matanya dicopot atau kepala dipotong kemudian diobati enggak, tapi satu badan jiwa dibawa. Oleh karena itu yang disebut sakit itu dua, secara psikis maupun secara fisik. Agus dua-duanya kena itu. Secara fisik matanya nggak bisa melihat, secara psikis nggak seperti saya yang cuma melihat di media sosial sebelumnya. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat bagaimana saya sendiri sebagai seorang suami. Jangankan mata nggak bisa melihat, ini paling fatal mata ini. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Bisanya pun mungkin 0,1%. Ini mohon maaf dicontoh nih. Agus punya suami, punya istri, punya anak. Begitu matanya nggak bisa melihat, yang dipikirkan bukan soal mata saja, bagaimana masa depan saya nggak bisa bekerja, masa depan istri saya bagaimana, siapa ngasih gaji, anak saya bagaimana. Jadi nggak seperti lawyer maupun saya yang semua juru bicara. Tapi itu sampai ke jiwa raga dia rasakan. Oleh karena itu kalau tadi permintaannya adalah secepatnya diselesaikan, kami pun minta dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti yang akan mempersoalkan Agus nanti berikutnya terserah. Tapi sekarang ini kembalikan uangnya, karena itu kan salah satu laporan yang kemarin yang dilaporkan ke Polda adalah karena seandainya nggak ada kata kita viralkan, no problem, nggak ada ancaman secara psikis. Itu ada kata kalau nggak hari ini akan lapor ke Dinsos, akan saya viralkan. Loh, kata viralkan ini sangat bahaya ini. Bagaimana mungkin mau memviralkan? Dasarnya apa? Kalau di media sosial terus saja bebas asal nggak melanggar ITE. Itu kuncinya. Begitu mau membongkar identitas, membongkar pelanggaran-pelanggarannya. Mas, mohon maaf. Ini orang bukan, kalau saya sendiri kena siram kayak gitu udah nggak kuat saya. Agus bukan orang berpendidikan seperti kita-kita. Kalau kita menyepelekan dia kok nangisnya kayak dibuat-buat, ya seperti itulah modelnya. Kita melihat CCTV ketika disiram,
Ya dia seperti itu, kalimat-kalimat diucapkan seperti orang, mohon maaf ya, ngenyek-enyek, apa ya? Ya kayak dibuat-buat. Enggak seperti itu Agus. Jadi enggak, memang berbeda antara ketika ya, saya disiram orang, mungkin saya akan pikirkan saya cari pendamping hukum. PH. Tapi kalau Agus beda, dia nangis, dia minta tolong bantu saya Mbak Novi, tolong carikan. Itulah Agus. Berbeda dengan bapak-bapak yang di sini, yang orang berpendidikan berbeda. Saya dihantam, kalau kita lihat di TV itu, dua orang saling ancam, dia nunggu dipukul. Bukan dia mukul duluan, karena ada aturannya kan? Betul, kalau dipukul bisa lapor. Gitu. Bisa lapor. Agus mungkin berbeda. Ini harus kita sadari. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi, biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, permanen, biar untuk hidup dia, itu membahagiakan dia secara hati, nurani. Kalau kita hanya melihat fisiknya Pak, mohon maaf nih, semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung, pernah nggak Anda betul pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Jadi saya khawatir. Pak Mustafa, ini kan uang donasi ada di rekening yayasannya Tenovi. Memang dari awal uang donasi ini dikumpulkan itu untuk pengobatan matanya Mas Agus. Karena pada saat waktu uang donasi terkumpul, itu Mas Agus menyalahgunakan uang itu. Ada yang sebagian dibagikan untuk keluarganya, ada yang dibayarkan untuk pelunasan rumah. Dari situlah Tenovi timbul adanya kecurigaan. Makanya uang itu sisanya diamankan ke rekening yayasan Tenovi. Dan maksud Tenovi juga uang itu nanti ya akan dipergunakan untuk pengobatannya Mas Agus. Tapi kan yang jadi masalahnya ini sekarang adanya LP pengaduan yang dilakukan oleh Agus dan lain-lain. Kesepakatan bahwa yang bersangkutan juga ingin sebetulnya tampil di sana sebetulnya, Bang Tova. Tapi begini, kita udah nangkap lah inginnya dari pihak Agus Salim. Kira-kira apa tanggapannya mengenai ini? Ada yang mau jawab kira-kira? Ya, boleh. Om Gary silakan. Boleh aku jawab ya, izin. Mungkin ini kan agak terlalu melebar ya. Ini yang memang perlu kita luruskan Pak. Dari awal itu yayasan itu menolong Agus, ya kan? Dan bahasa memviralkan itu bukan memviralkan saat pindah buku. 2 kali kita minta mutasi. Pertama sebelum pindah buku, kedua setelah pindah buku. Apa bedanya? Bedanya adalah yang pertama mutasi rekening Agus, yang setelah dipindah buku kan? Mutasi rekening saudara istrinya Mas Agus. Yang pada saat itu ada dugaan tidak tepat dalam penggunaan dana donasi. Jadi ini kita mesti clear dulu Pak, ya. Dan kita di situ selalu memberitahu ke Mas Agus dan istrinya, kita ini di pihak Mas Agus. Jangan dipecah-pecah. Kita mau uang ini khusus untuk Mas Agus berobat, bukan untuk, ya maaf ngomong ya, ini kan di luar konteks saat kita meminta untuk donasi awal gitu loh. Kayaknya kuasa hukumnya Mas Agus ini nggak menguasai akar permasalahan. Jadi asal ngomong aja ya guys. Orang itu dibaca dulu, diketahui dulu akar permasalahannya, baru komen. Merumuskan sesuatu itu sesuai dengan kronologi aslinya. Itu aja sih. Gitu. Mohon maaf, kasus ini sudah mengelilingi ke masyarakat, kronologi sudah beredar, sudah sesuai kok. Artinya kan prinsipnya begitu. Tetapi mohon maaf nih, kan jadi nggak substantif kan? Iya, yang bikin ini melebar ini dari pihak mana nih Pak? Kita juga mesti uraikan ya. Kita mesti uraikan, maka dari itu. Iya dari pihak. Ya, maka dari itu kita Agus lah. Dari yayasan selalu memperkeruh ini. Pada poin pengobatan, gitu. Kita nggak pernah menyerang secara personal, kita nggak pernah menyerang secara melebar, baik. Gitu kan? Nah, yang bikin ini melebar mungkin itu. Lebih kepada tanggung jawab. Oke, boleh. Jadi kiriman WA dari Mbak Novi ke Agus yang berisi kita viralkan itu sebenarnya personal atau apa? Ya, enggak yang jawab Mbak Novi toh? Enggak, itu kita jelaskan karena di kronologi itu setelah mutasi. Pertama, setelah pindah buku, setelah pindah buku kedua. Pindah buku pertama 1M, pindah buku kedua 300. Jadi
Semua sudah clear dengan keluarga Mas Agus, semua sudah clear dari kakaknya Mas Agus, dari istrinya Mas Agus, semua udah kasih rekening, bahkan dari Mas Agus dan ayahnya sudah mempercayakan pindah untuk pengobatan. Sisa satu Pak, mutasi rekening yang belum diberikan. Enggak apa-apa. Ya, Tapi itu. prinsipnya itu kan ancaman kan, maka dilaporkan. Ya kalau Bapak menurut Bapak ancaman dengan Ya dinsos sudah, silakan. nanti tunggu gitu saja. kan. Itu asumsi Bukan, Bapak. ini mau harus dijelaskan terlebih dahulu. Iya. Yang disampaikan ke Dinsos itu WA ke siapa? Ke Mbak Elmi ya. Mbak Elmi ya. Betul. Karena mutasinya itu tidak diberikan waktu itu. Itu dan Di situ masuk pasal Hanya sebatas mutasi saja. bukan katakan maksud saya, kata tadi itu loh. Iya. Kalau nggak hari ini, maka saya laporan ke Dinsos dan saya viralkan. Kalau ngancem itu Dan ancaman ada ada pasalnya. melukai orang. Pengancaman itu kan harus jelas. Mana dengan sih adanya satu botak melawan ini? hukumnya. Di sini kan apa yang dimaksud dengan melawan hukum kan harus kita jabarkan lebih lanjut. Dalam artian ya kita berusaha untuk secara objektif di sini. Melawan hukum kan tentunya dengan Balik masalah. apa namanya dengan memukul, dengan mengancam, mengedarkan hal-hal yang tidak baik, ya seperti itu, atau mungkin dengan ancaman akhirnya kejiwaan, mengancam kesehatan jiwa, ya seperti itu ya. Jadi keselamatan jiwa. Jadi itu kan dengan melawan hukum kan kita harus garis bawahi. Tapi kalau kita lapor ke Dinsos sepertinya karena yayasan ini kan di bawah naungan Dinsos. Tentunya kan segala macam apa yang dilakukan yayasan ada pertanggungjawaban hukumnya. Setiap 6 bulan sekali dia melaporkan Ini kayaknya pertanggungjawaban kegiatan forum dan keuangan. bukan untuk Jadi, penyelesaian. itulah yang ini. dimaksud. Jadi Malah mau berdebat. Kita persamakan persepsinya seperti itu dulu. Oke. Yang viral maksudnya apa? Kok kita viralkan? Oke. Kalau Dinsos no problem dah. Bagaimana muncul kata kita viralkan? Viral. Saya bacakan LB-nya. Silakan Pak. Oke, tapi Jadi gini Bang, izin. Kan kami di sini itu tunjuk sebagai juru bicara. Dan kami juga membawa surat jawaban. Iya. Novi serta Bang Jerry kirim kami. Dan di sini kita mau bacakan surat Ini- jawaban dari kuasa hukumnya Farhat Abbas. Kuasa hukumnya Agus. coba saya lihat. Ini surat jawaban atas laporan. Iya. Laporan soal apa nih? Coba saya Bukan atas laporan, atas undangan Undangan. undangan. Yang hari ini atau? yang hari ini. Oke. Oke, jadi poin-poinnya tetap semua ada di sini, tertuliskan ada di sini. Oke, saya nggak lihat ada lembaran ternyata ada. Oke. Nah ini baru nih, ini tadi Anda tidak tunjukkan kepada saya ini. Ini sudah dikirimkan ke mereka? Belum. Oke. Nanti mungkin saya bacakan dulu, mungkin nanti saya Baik, kasih baik. Silakan saya. Baik, terima kasih. kuasa hukumnya. Oh, jadi memang disampaikan pada pertemuan ini ya? Ya karena kan saya jawab juga ya Pak, yang tadi kenapa Farhat Abbas dan Mas Agus nggak bisa datang ke sini karena Baik, hari baik. ini Agus itu mendapatkan panggilan untuk undangan klarifikasi, Baik. klarifikasi di Polda Metro Jaya. Baik. Dan kuasa hukumnya semua mendampingi, Baik. Agus untuk BAP. Oke ya. Oke, saya pikir memang harusnya ini yang dibaca pertama tadi. Silakan Bang. Silakan dibacakan dulu supaya duduk perkaranya semakin jelas. Iya. Nah, mengingat sungguhnya Agus masih ada Mungkin di sini. ya, aku mau menanggapi tentang viral dulu Pak. Izin ya Pak. Ya, ini nanti aja nggak Bang, apa-apa. sebentar Bang Rafli. Tunggu sebentar Bang. Sebentar. Silakan ya, Bang. gitu. Nanti Jadi- saja dengan LP ini, bunyi Iya. LP itu. Iya nggak apa-apa. Ini kita izin menanggapi abang dulu boleh? Oke. Silakan. Ya. Bergantian jadi, Bang. ya. Saya yang mana? Nanti Ini saya kan, kasih kesempatan. kan tadi sama Bang. terkait viral Pak. Di sini boleh dicek juga ke Mas Agus dan istri gitu kan. Mereka minta diekspos, minta diviralkan. Itu ada. Satu. Kedua, donasi ini juga semakin viral, semakin banyak Yang Pak, bantu. yang bantu. Bahkan kita juga izin ke Bang Densu untuk di-up lagi itu untuk memviralkan Pak, gitu kan. Kenapa sekarang viralnya ini jadi masalah nih, gitu kan? Viral nih apa, delik pidananya apa gitu? Maksudnya kecuali viral yang negatif, gitu. Itu baru mungkin bisa dikenakan. Teh Novi mau menambahkan sesuatu? Iya, mau tambahin sedikit. Yang pertama sih poinnya adalah keluarga yang meminta tolong sama saya. Itu buktinya ada semua. Dan pada saat selesai kita membuat video itu ada izin tayang. Dan mereka itu semua setuju akan ditayangkan ke semua media sosial saya. Ini untuk open donasi yang pertama. Iya, pada saat pertemuan pertama. Gitu semuanya. Jadi kita menjelaskan bahwa mereka kata sebelumnya sudah tahu saya siapa. Saya seorang konten kreator sosial. Yang jelas kita akan share ini di YouTube. Itu ada di video semua.
Dan mereka menyetujui, malah mereka meminta bantuan untuk diviralkan gitu, agar mendapatkan bantuan karena urgensi waktu itu. Terus dalam izin tayang tersebut juga mereka bersedia untuk ditayangkan ke semua sosial media saya. Iya, di situ. Itu ada semua, jelas. Oke. Soal pernyataan itu saya baca juga chatnya yang mengenai akan lapor ke Dinsos. Mungkin saya ingin tahu maksud Teknovi itu Jelasin, mengenai Teh. Dinsos itu apa sih bahasa itu? Dikarenakan ini ada dugaan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, gitu. Kita di sini berjuang mati-matian untuk membantu pengobatan Mas Agus. Kok di satu sisi ini ada yang pengeluaran yang kita tidak tahu kemana, terus detail seperti apa, tidak ada kejujuran. Kalau disebutkan di situ ada dugaan intimidasi dalam bahasa itu, ada dugaan dalam tanda kutip ya, ancaman lah yang tersirat di sana. Menurut Teknovi itu kayak gimana? Saya tidak merasa ancam karena saya tidak merasa membahayakan nyawa seseorang. Saya kan melaporkan ke Dinsos sesuai dengan instansi pemerintah. Gitu, dan saya sebagai ketua yayasan bertanggung jawab atas yayasan saya. Gitu. Demi transparansi Dinsos, dan ya, akuntabilitas tadi yang Anda maksudkan. Oke, sebetulnya ya memang diawali dari niat baik sebetulnya kan untuk menolong Agus sampai pada akhirnya berperkara seperti ini. Oke, silakan Bang Rafli, ini kesempatan Anda untuk membacakan. Oke. Jadi ini adalah surat jawaban dari undangan yang kemarin kuasa hukumnya Mbak Novi kirim ke kami. Ini surat jawaban dari kuasa hukumnya Agus. Jadi kami sesuai dengan amanah dari pemberi kuasa, kami sebagai jubir kami membacakan poin 5. Nanti adapun poin-poin lainnya bisa dilihat sendiri oleh kuasa hukum dari Mbak Novi. Jadi poin 5 di sini saya membacakan. Izin, Abang, kalau memang berkenan langsung dibaca aja semuanya biar lebih kompleks, biar lebih jelas. Poin 5 bahwa permasalahan maksudnya dari nomor 1? Dari nomor 1 aja Bang. Dari nomor 1 sampai Semuanya, supaya jelas apa yang Mas. ada dalam Jangan kepalanya Bung Farad Abbas itu. satu persatu, semuanya dibaca jadi biar jelas. Jakarta 14 November 2024 nomor 118 garing S garing FA dan R garing X garing 2024 perihal jawaban atas undangan pertemuan lampiran 1 berkas kepada yang terhormat rekan Brian Praneda SH yang beralamat di Wisma Aryani Jalan Buaran Raya nomor 9A lantai 2C Duren Sawit Jakarta Timur. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Haji Muhammad Farad Abbas SHMH, William Albert Jai SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Dr. Haji Muhammad Farad Abbas SHMH dan rekan yang berkantor atau beralamat di Jalan Kemang Utara 7 Romawi nomor 11A Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Perapatan Jakarta Selatan DKI Jakarta bertindak untuk atas nama Muhammad Agus Salim, selanjutnya disebut sebagai klien. Adapun hal-hal yang kami sampaikan adalah sebagai berikut, bahwa kami telah menerima surat nomor 285 garing P dan P garing 11 Romawi garing 2024 tanggal 13 November 2024 perihal undangan pertemuan dari Praneda and Partner Law Firm tanpa melampirkan surat kuasa khusus untuk itu. Kami menghargai itikat baik dan undangan yang disampaikan kepada kami. Poin 2, bahwa saat ini kami maupun klien kami sedang fokus pada persoalan hukum terkait donasi dimaksud dan sedang fokus dalam memulihkan kesehatan klien. Kami dengan mendampinginya dalam setiap tahapan penyelidikan maupun tahapan pengobatan, di mana rencana selanjutnya pada Rabu 20 November 2024 akan dilaksanakan operasi mata. Poin 3, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB klien kami akan menghadiri undangan di Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 369 KUHP. 4, bahwa kami minta agar pertemuan dimaksud ditunda setelah pemeriksaan dan penyelidikan di kepolisian selesai dan kesehatan klien kami telah pulih. Untuk selanjutnya waktu pertemuan dapat diatur kembali. Poin 5,
bahwa permasalahan hukum terkait uang donasi yang merupakan hak klien kami telah kami serahkan kepada penegak hukum. Namun jika ada itikat baik untuk mengembalikan kepada klien, kami mempersilahkan karena klien kami membutuhkannya selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Apabila ada itikat baik untuk penyelesaian donasi dimaksud sesegera mungkin, maka utusan kami diberikan kewenangan untuk mewakili kami dan klien kami. Poin 6, bahwa surat ini dibacakan oleh utusan dan jubir kami sebagaimana kuasa khusus yang telah kami berikan. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Kantor Hukum Dr. Haji Muhammad Farhat Abbas SHMH dan rekan. Ini permintaan untuk ditunda ini Kak baru masuk sekarang atau gimana ya? Baru masuk sekarang, Mas. Oh, Baru silakan ya? Om Brian, Baru silakan. sekarang. Ya, nggak apa-apa. Itu kan memang kapasitas sebagai kuasa hukumnya Agus untuk mempertimbangkan bisa dan tidaknya untuk menghadiri. Tentunya kami hormati untuk Oke. itu. Akan tapi memang tadi sudah Tadi terdapat informasi, poin-poinnya. Bang Farhat dibilang sudah selesai BHP-nya. Dia lagi mau mengarah ke sini dia. Oke, Oke, jadi kita itikat tungguin, baiknya tetap ada lah. kita Bahkan tungguin. Dengan hadir di sini juga kita udah tangkap itikat itu. Kita tungguin ya guys, sabar Jadi, ya. akan disampaikan ke kami atau bagaimana surat tersebut? Atau cuma dibacakan saja? Ya, kami Serahkan bacakan aja. Oh, Serahkan juga nggak apa-apa. Kalau Ya, memang saya pikir diserahkan lah ya, karena kan sudah Oke. dibacakan tinggal diserahkan. Silakan diterima mungkin Pak. Baik, ya, terima kasih. Oke, tentu kita berharap dari Mas Farhat akan ke sini, kemudian juga Mas Agus juga akan ke sini juga, Bang Rafi. bareng. Bareng ke sini. Oh, oke, oke. Informasi terakhir sudah di mana? Tadi sih informasi tadi di jalan, Mas. Oh, sudah di jalan? Ya. Oke. Kita tungguin Agus Semoga ya. nggak macet lah ya. Mungkin sekitar 10-15 menit lagi mungkin akan tiba di sini ya. Aku kurang tahu. Oke, silakan. Ada yang disampaikan, Bu? Sudah ini. Coba aja. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya Marlina sebagai kuasa hukum dari Mas Agus. Hanya ingin menjelaskan sedikit, tadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan seperti tadi Mbak Nopi bilang katanya sudah WA Mbak Elmi tapi tidak ada jawaban. Saya hanya menjelaskan ya di sini. Emang benar tadi sekitar jam berapa ya handphone Mbak Elmi mati. Gitu, Bapak ngedrop baterainya gitu. Itu aja, bukan mungkin tidak mau merespon ya, hanya saya sebagai di sini kan menjawab mewakili dari pihak Mbak Elmi begitu. Insya Allah dalam perjalanan ya semoga nanti sampai di sini kita mendengarkan bersama-sama. Dan sebelumnya terima kasih banyak, kami sudah diundang di sini untuk perdamaian, dan kata-kata damai itu kata-kata yang indah. Betul. Dan kami semua pun ingin semuanya menjadi damai. Dan bukan mencari kesalahan siapa benar siapa salah, tapi setidaknya kami sini sebagai kuasa hukum dan juru bicara tidak langsung juga ya langsung ya sudah damai, tapi kan ada benang-benang kusut yang harus dibenarkan begitu. Terima kasih, nanti kembali lagi. Oke. Om Brian atau Om Gary ada yang disampaikan menanggapi poin-poin yang tadi dibacakan mewakili Mas Farhat tadi? Taman dulu. Ya, jadi memang makasih ya Ibu atas klarifikasinya. Kita bukan juga seuzon juga enggak. Cuma maksudnya memang ini kan ada pihak tengah, kita juga harus menjelaskan bahwa kita juga sudah komunikasi kok gitu kan, dan udah diiyakan. Jadi di sini pun juga nggak kecewa juga kan gitu teman-teman. Kecewanya karena apa? Karena tidak hadir atau tidak respon gitu ya, mungkin ya barangkali seperti itu. Oke, tapi kan sudah jelas tadi disampaikan bahwa ada dalam pemeriksaan hari ini di Iya, Polda Metro gitu. Jaya. Nah mungkin kan kalau pemeriksaan nggak boleh Tinggal handphonenya. Ah, betul. mungkin handphone ditaruh di locker. handphonenya mati gitu kan, memang mati. Jadi mungkin ada informasi yang tidak sampai bahwa pagi memang merespon, tapi ternyata ada jadwal kan gitu mungkin ya. Ini bisa kita asumsikan seperti itu. Oke. Karena terakhir saya sebelum komunikasi itu sebelum sholat Jumat gitu kan, bahwa Mbak Elmi dengan Mas Agus Wawa lagi keluar pulang kampung ya, mau mudik begitu. Kita bilang sih nggak apa-apa, atau ada ayah ibunya. Saya menangkap, Anda coba komunikasi personal langsung ke Mas Agus ya. Tenovi langsung ke Mas Agus via Mbak Elmi kan? Iya. Ya. Apa iya ada sumbatan? Apa iya ini semua semrawut seperti ini? Jangan-jangan Anda merasa bahwa ini dipersulit atau lain sebagainya? Mungkin Anda menyampaikan sesuatu soal itu. Jadi kalau ini izin Bu, asumsi ya gitu kan. Jadi memang
Komunikasi kita itu dengan Mbak Elmi itu cukup baik ya, cukup baik. Sampai kapan ini? Tentang waktu kapan terakhir Kita komunikasi? boleh flashback sedikit Mbak ke tanggal 18 dan 19 Oktober. Itu saat itu Mbak Elmi sedang ke JSC, kita monitoring. Oke. Dan Mbak Elmi mengirimkan ya seperti biasa reimbursement gitu kan, mengirimkan rencana tindakan, mengirimkan hasil USG matanya Mas Agus. Tapi di waktu yang bersamaan pada saat itu viral lah di medsos ada video call antara Bang Farhad dengan Mas Agus. Nah itu langsung kita komentar tuh, Mbak tolong ini kayaknya kita tetap fokus dulu pengobatan ya, kalau Mbak memang mau melakukan hal-hal di luar itu bisa nggak selesai pengobatan atau seperti apa. Dan di situ Mbak Elmi jawab iya baik Mas, nanti saya sampaikan ke Mas Agus. Itu via WA ya? Itu Via VA, WA. ada buktinya semua. Gitu kan. Ada buktinya. Karena kan kita udah lihat rencana tindakannya bahwa tanggal 21 itu ada persiapan operasi, tanggal 23 atau 25-nya itu untuk eksekusi operasinya gitu. Kelopak ya. Kelopak untuk segmen kelopak. Nah, disitulah yang kita jadi poin izin, bukan kita berasumsi ada sumbatan atau apa seperti itu, tapi yang kita dapati setelah ada video call itu beredar di ini menurut bahasanya Bang Mus ini viral gitu ya Bang ya, izin Bang. Viral video call Bang Farhad dengan Mas Agus gitu kan. Jadi ini semenjak itu Mbak Elmi langsung silent tuh. Ini izin Bu, bukan kalau lowbat itu kita masih bisa asumsikan 1 hari gitu kan. Mungkin malamnya dia respon atau paginya gitu kan. Periode 21 Oktober sampai Jumat berapa 25 26 Oktober itu benar-benar no respons. Yang ada bermunculan LP. Yang viral di medsos. Justru kita sendiri izin Bu, kita dapat LP-nya, salinan LP-nya itu dari salah satu majalah nasional lah gitu kan, mengirimkan salinan PDF-nya. Bang ada LP nih dari Agus. Wah kok jadi tahuan dia gitu kan. Itu yang kita heran, ini ada apa? Mas Agus dengan Mbak Elmi ada apa gitu kan. Katanya ingin berobat nih kalau dari sisi yayasan gitu kan. Katanya ingin berobat gitu kan. Tapi kenapa bermunculan LP gitu. Dan setelah itu akhirnya kita menyarankan Teteh untuk segera menghubungi Om, ya kan Om gitu kan. Nah ini Om, ini udah ada upaya hukum nih Om gitu. Kalau udah ada upaya hukum, yayasan akan tetap jalan kok Om gitu kan ya Om ya. Gitu. Jadi disitulah kita bingung, disitulah kita nggak tahu dan disitulah kita bertanya-tanya kenapa kita nggak dikasih tahu gitu. Nggak dikasih tahu terkait apa ya Pak? Ya kita nggak Terkait dikasih. rencana pelaporan yang dimaksudkan bahwa tiba-tiba langsung melaporkan aja. Belum. Tidak dikasih tahu tentang kelanjutan proses pengobatan, justru tahu-taunya ada laporan gitu kan. Nah itu yang kita jadi bingung dan bertanya-tanya gitu kan, ada apa? Saya sih udah sempat tanya itu Agus, inisiatif pelaporan itu datangnya dari siapa? Yang bersangkutan jawabnya dari diri sendiri gitu. Tapi barangkali yang jelaskan Anda lebih tepat Bung Rafli. Jadi sedikit saya jelaskan sebelum adanya laporan tersebut. Jadi pihaknya Agus kan ada yang bicara kepada tim kuasa hukum Farhad Abbas bahwa dia untuk menjalankan operasi matanya itu tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan karena memang uang donasi yang dikirimkan oleh para donatur sudah tidak ada di dia. Aneh. Ya. Nah, dan juga kan kami Agus. di sini ada bukti transferan ke rekening yayasannya Mbak Novi. Ya kan? Ini di sini transfer 1,3 miliar Di take note. tanggal 12 bulan 10 2024 dan tanggal 15 bulan 10 2024. Sorry, sebelum tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12. Ini ada receipt-nya. Oke. Ya, tanggal 12 bulan 10 2024. Lalu tanggal 15 bulan 10 2024 yang dimana tanggal 12 itu nominalnya 1 miliar rupiah. 1 miliar. Lalu Itu yang mutasi tanggal, atau pengobatan Pak? Bukan pengobatan, pemindah bukuan ini maksud yang Anda tadi. dikirimkan dari rekening Agus kepada Ya yayasan. itu pemindah bukuan itu. Ya, ya kan? Pemindah bukuan ya? Dasarnya dia mah ngadu ke kami tuh apa? Karena dia udah nggak megang uang. Oke? Megang uangnya kemana? Udah ditransfer ke yayasan Mbak Novi. Iya. Di sinilah bukti transferannya. Itu dasar dari pelaporannya. Di sinilah. Enggak, dasar kita, bukan Iya, dari laporan yang ada di LPD Polda bukan. Iya. Oke. Beda. Iya, Oke. Luas. Oke. Enggak apa-apa, aku bisa. Nah, lalu ya bukti chat. Lanjut. Ada kita ya udah kita teruskan. Dan kita fokus memang pada pengobatan Agus. Iya.
itu kan kita ketemu di sini tentang proses pengobatan Agus berarti kan Mas ya, izin gitu kan. Siap. Dan yang Juga, kita Mas, saya mau pertanyakan terkait dengan dasarnya pemindahan rekening dari Agus ke yayasan itu kan apa kan? Karena kan memang tidak ada perjanjian tertulis. di situ Bahwa keterangannya apa? yang masuk ke rekeningnya Agus tuh harus dialihkan kepada Ya, yayasan. menurut keterangan Mas Agus apa di situ kepada kuasa Ya kan hukumnya? kami menanyakan. Iya, iya. Mungkin sebentar, biar clear out terlebih dahulu Iya. terkait dengan kronologis. Mas Gary mungkin bisa tunjukkan bukti chat ya Mas Gary kepada Elmi ya, yang menyatakan menanyakan kenapa nggak hadir pada saat pemeriksaan di tanggal 21 dan 22. Itu dulu. Disampaikan terlebih dahulu, itu yang harus disampaikan. Ya, jadi oke. Kita kembali ke pengobatan dulu ya, Mas Abe, gitu kan. Kita belum jauh ke sana, Mas. Jadi pada saat itu, ini sih masih bisa kita cek langsung kok, Mbak Elmi nggak hapus-hapus, dia ada aja. Itu di tanggal, jadi mau kita show atau gimana, Bang Abe? Silakan. Ditunjukkan aja. Ditunjukkan Ini ke abang aja balik ya. lagi ke tanggal berapa nih? Ini. Ini ada perintannya. Ini ada perintannya. Nih, Mas. Tolong dilihat di handphone biar dicocokkan tanggalnya. Kita langsung aja kalau ke Bang Abe, dari handphone aja Bang. Ini yang kita maksud ya, tanggal 21. Ini mungkin bisa Ya. ditunjukkan ya. Permisi JC gitu kan. Ini nggak ada respon nih. Oke. Tanggal 22 tidak ada respon lagi, Pak. Ini setelah pembina bukuan berarti ya? Sudah, Setelah tanggal 12 sudah. sampai tanggal 15 Iya, pembina bukuan. Nah, pembina bukuan itu kita selalu reimburse. Sampai tanggal 19 kita masih reimburse, 18 juga. Nah, makanya dari itu kita bingung kan, kok kalau dengan sistem reimburse ini kenapa dibilang nggak ada ini gitu Ya kan? kan sebelumnya yang terkait masalah ada laporan dan sebagainya, ada proyek. Nah, ini. Nah, ini kita udah kasih tahu di tanggal 18 seperti yang saya ucapkan. Mbak, mohon disampaikan ke Mas Agus untuk tetap fokus pada proses pengobatan ya, sesuai kesepakatan kita bersama pada saat di rumah. Ini setelah dapat video viral itu yang Iya gitu, dan dia baik Pak, oke ini khawatir ya ini lagi di JSC, memang masih berjalan prosesnya. Oke. Bahkan kita kasih rekomen vitamin dan lain-lain, dan dia masih rencana tindakan. Nah ini yang bisa Mas Abel lihat di sini rencana tindakan. Oke. Nah itu yang kita bingung, kita miskomunikasi di situ. Kenapa kok tiba-tiba skip dan Tiba-tiba dilaporkan. ya, Kira-kira gitu. begitu. Nah, dan di situ menurut penjelasan tadi juru bicaranya kan bahwa duitnya udah nggak ada dan nggak bisa dipakai. Padahal ini masih proses pakai. Oke, silakan. Saya ke Tenovi dulu. Tenovi, ini status duit saya harus tanya ini karena uang donasi ini penting untuk kemudian perjelas kepada publik di sana. Status uang itu sekarang dalam yayasan tetap sama seperti ketika itu dipindah bukukan. Ya. Kita Coba kasih tunjuk. berdasarkan bukti ini saja. Mutasi Berdasarkan per bukti kemarin mutasi. 14. Coba. Ini, Saya coba, tunjuk lagi ya. Mungkin PT. Ini bukti mutasi per tanggal 14 kemarin berarti ya. Silakan. Ini mana nih? Ini Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya. Ini tanggal berapa nih? 14 November. Ini Bang izin. Sebentar kali mungkin ada yang mewakili di sini untuk melihat status uang ini. Ada berapa sekarang jumlahnya? 14 November. Ini Pak, 14 November ya. Ini sehari sebelumnya, sekarang 15 ya. Oke, tanggal 14 1 miliar 370 juta sekian gitu kira-kira ya. Oke, ini jumlah yang serupa, jumlah yang sama. Ketika dipindah bukukan, Pindah buku 1,3. 1,3. 1,3. Pakai Ini 5 juta 100. Enggak, Kurang lebih. 5 juta kurang. 5 juta kurang ya, sekitar segitulah. Ya. Oke. Jadi itu sisanya memang uang yayasan, saldo yayasan. Gitu. Jadi kita pastikan uangnya utuh, Pak. Oke. Ya, dan uangnya tuh bisa dipakai gitu. Kalau begitu sekarang bahas soal mutasi dari segi kami. Oke, Silakan, Mbak. silakan. Oke, mau tambahkan lagi? Oke. Tambahan lagi nih Oke. terkait chat dari Mbak Elmi pada saat hari Senin 14 Oktober 2024 selesai podcast dari Bang Denny Sumargo. Yang kedua. Yang kedua kali ini ada chat dari Mbak Elmi untuk yang pertama kali beliau chat, dan beliau di sini menyampaikan intinya ingin menyerahkan donasi ya, sisa donasi tersebut. Boleh dibaca mungkin ya? Oke, sebentar sini. Ini tanggal? Saya percaya, Elmi percaya sama Tenovi yang sangat baik sekali ya. Coba sebentar ya. Oke. Jadi nggak ada pemaksaan. Ini dari Mbak Elmi, itu nomor Mbak Elmi. nomor Mbak Elmi nih. Iya, itu nomor Mbak Elmi. Ini nomor Mbak Elmi yang sampai sekarang dipakai. Sampai sekarang dipakai. Ini HP-nya Tenovi. HP aku.
Ini kok nggak ada namanya di sini? Enggak, dia memang begitu. Oh, nggak save nomornya. Kita verifikasi aja Mas nomornya. Ini. Sebentar. Saya penting ini karena kan katanya komunikasi terjalin, tapi yang nggak di save nomornya begitu kira-kira. 1715. Bukan masalah nggak di save, kemarin kita untuk bukti screenshot, jadi kita sengaja nomornya Hapus biar dulu. Jadi di screenshot ada nomornya. Oke. gitu. Ini Sebelumnya sama Pak kita nomornya save. Elmi Agus. Samakan nomornya dulu. Oh, sama ya. Oke, Sama ya. 0813. Oke. Boleh dibaca Oke. mungkin chatnya? Oke, saya baca ya. Ini yang tanggal 14. Tanggal 14. Betul, tanggal 14. September. Oke, tanggal 14. September. Setelah pemindah bukuan yang pertama berarti ya. Tanggal 12. Dari Bang Densu, podcast Bang Densu. Podcast Bang Densu itu tanggal Tanggal 13. tanggal 13. Itu besokannya. Syutingnya tanggal 13, tayang tanggal 14 Yes, yang Bang Densu ya. Pemindah bukuan pertama Boleh 12. dibaca ya, Bang? Bentar ya. Oke. Assalamualaikum Tenovi, ini Elmi istri Bang Agus. Mohon maaf ya baru infoin ini dari kemarin Elmi lewat Pak Geri dan Kak Vita ya. Kedepannya semua hal yang berkaitan dengan Bang Agus, Elmi usahain info ke Tenovi. Elmi percaya Tenovi orang yang sangat baik sekali. Elmi berterima kasih sekali sudah dibantu. Kalau ada yang kurang dari Elmi, mohon bimbingannya ya. Sekali lagi terima kasih. Ini masuk tanggal 14 September. Oktober nih. Oktober. Ya, 14 Oktober. 14 Oktober setelah pemindahan bukuan pertama. Pemindahan bukuan pertama 1 miliar yang disebutkan tadi. Oke, dia akan kasih kembali. Kira-kira begitu ya. Ya, itu pindah buku yang kedua tuh. Oke. Habis itu dia pindahin. Oke. Jadi beliau mengecek, kita komunikasi juga masih sangat baik. Terus bahwa saya menjelaskan saya lagi di luar kota, ada di Makassar, itu boleh dikebawain kok, nggak apa-apa. Oke. Kan saya waktu di bilang kan tanggal berapa ingat ya? Oke. Nggak ada masalah sama sekali. Ya. Ya, saya sudah baca. Ini motifnya apa? Mungkin ada tanggapan mengenai ini dari Satu dulu ya. Ya. Lalu motif kata-kata ini tolong dijelaskan karena yang pelakunya adalah dia. WA kepada Mbak Elmi itu yang berbunyi akan saya bawa ke Dinsos, kemudian akan saya viralkan, itu motifnya apa coba? Tadi dulu Pak, pelaku Dijelaskan apa aja. nih Bapak main tuduh aja nih. Pelaku apa Pak? Bapak kan jubir ya Bukan Pak. yang pelaku itu mengirim WA. Mas, Bapak kan jubir nih. Pelaku. Loh enggak, ini loh saya. Tahan dulu Pak, sabar. tunggu sebentar. Bapak jangan langsung pelaku nih. Yang melakukan pengiriman WA sebutnya apa? Dugaan Pak. Kan Apa? dulu, ya. Mas Tova. Ya, Anda ingin menyampaikan bahwa pengirim pesan itu adalah Tenovi. Oke, pengirim pesan. Oke. Ya gunakan bahasa pengirim pesan aja. Oke, Supaya pengirim lebih- pesan itu yang berbunyi seperti itu, motifnya apa coba? Kalau bukan, mohon maaf, dalam LP itu disebut pemerasan, laporan pemerasan. Oh, pemerasan apanya Pak? Itu nggak ada pemerasan, itu kan mutasi Pak. Mutasi apa yang diperas? Bukan, saya tanya dulu. Motif bunyi kiriman WA tadi, kalau hari itu tidak, Iya paham, saya paham. Itu dijelasin mutasi. nanti Itu, satu Pak, biar ya. jelas, satu-satu Pak. Oke. Bukan uang tapi donasi. Coba Novi aja dulu. Oke, nggak Novi. apa-apa. Ya. Oke. Nggak apa-apa, oke. Oke, saya. Apa-apa. Jadi Sebentar, gini, Pak. saya cut sebentar. Maaf sebentar. Ini saya sama Bang Farhat juga. Jadi kami diundang di sini sebenarnya mau berdebat atau mau berdamai. Ini siapa? Ya, Siapa kan yang tadi minta ditelepon? penjelasan Bu, makanya mau Ada saya Bang Farhat. jelaskan. Sebentar saya mau bicara sama Bang Farhat. Bisa? Saya bicara sama Bang Farhat. Sebentar. Kok malah? Silakan. Saya tahu. Kita kan dapat undangan kan untuk mencari solusi terbaik. Betul. Ya. Aman. Kak, begini Pak, ini kan memang persoalan yang semakin pelik karena makin banyak orang yang bicara gitu. Ya, Kira-kira. betul. Karena kita harus bangun komunikasi dari awal, kita kembali mencari benang kusut Kalau hanya yang sudah berdebat, terbaik. kami meninggalkan forum ini karena kan katanya mau damai. Saya bicara Bentar. Maaf ya. Ini Bang Farhat, ini Abraham Silaban Bang. Coba saya bicara sama Mustafa dong, Mustafa. Bang, sebentar. Bang, sebetulnya gini Bang. Kita itu berharap Dengan siapa ini? ini dengan Abraham Silaban Bang, Abraham Silaban. Oh. Saya moderatornya Bang. Abang tahu kan saya duduk Ini di sini. Bang Abraham, tadi saya dengar saya bicara dikit ya. Itu ada surat saya. Surat saya itu menunda pembicaraan sampai selesai penyidikan maupun kesehatan. Tapi apabila memang ada itikat baik, mereka ini punya kewenangan mewakili kami sama nilainya kami. Nah, tapi kalau hanya berdebat tidak penting ya nggak usah, pulang aja tunggu Agus datang, ngapain? Padahal kan dengan datang ke rumah Agus saja sudah selesai persoalannya kan gitu. Tunggu. Tolong Bang Abraham baca surat saya itu poin 5. Poin 5 itu jelas mengatakan bahwa kalau memang ada itikat baik ya, dan catatan ini teman saya mungkin tidak menguasai.
itu bukan diserah karena ketakutan masuk TV, dipublish, diposting itu, makanya mereka ngomong ya ambil aja uangnya gitu. Ya itulah pemerasannya, ya ditakut-takutin, akan dipiralkan, akan dilaporkan ke Dinsos. Sudahlah, nggak usah berdebat di situ. Sekarang kalau Nopi punya niat baik, mau apa? Kalau misalnya hanya ngomong begini ya kita pulang. Tapi kalau mau ngomong ke situ ya kan masih bisa kita ketemu besok, bisa ketemu ntar malam langsung ke rumahnya, kan bisa. Oke, gini Bang, gini Bang, kita kan sudah sama-sama tahu ada undangan untuk acara ini. Abang juga kan sudah mengirim utusan ke sini. Kita tahu juga memang ada terjadwal agenda pemeriksaan dari Agus di sini. Dan sesungguhnya terus terang nih, saya juga mau duduk di sini karena saya tahu ada dua belah pihak yang akan hadir di sini gitu, termasuk Bang FA yang saya dengar mau datang sini. Nah, sekarang gini Bang. Kita setuju. Sekarang itu sama nilainya Mustafa. Maksudnya ada di surat saya, tolong Mbak Abraham baca. Kan saya memang sebenarnya kita mau mundur, tunggu waktu, atur waktu lagi. Tapi apabila ada itikat baik, ada wangi-wangi kebaikan dan perdamaian, silakan. Itu mereka ada punya kewenangan gitu. Jadi jangan lagi mengadili, jangan lagi mau berdebat. Nanti kalau berdebat ini saya berdebatnya karena saya menguasai persoalan gitu. Justru di situ Abang kita tunggu di sini. Lihat, ini mau damai, ya udah. Justru di situ Bang, apa Pak? Punya kewenangan Justru di situ Bang, komunikasinya kan kunci. Jadi kita tunggu Abang di sini. Saya tahu tadi Abang dalam perjalanan ke sini. Saya dengar juga Mas Agus juga dalam perjalanan ke sini. Benar nggak itu Bang Farhad? Supaya kita juga menghargai itikat baik dari masing-masing pihak di sini Bang. Kalau saya sebenarnya tidak usah ada saya juga. Saya ingin menunjukkan bahwa saya jangan hanya gara-gara Farhad bisa damai. Tidak ada saya pun bisa damai. Dan saya memberi kewenangan untuk damai gitu, ya kan? Cuman kan kita kan tadi karena bingung saya laporan Zanbela, ada Yolo mau datang mengajar Zanbela di situ, jadi kisruh semua yang kita dengarkan informasi ini gitu. Oleh karena itu, apabila memang Nopi mau damai, saya nggak usah ya damai kayak gimana, damai atau dia mau nungguin di sana atau mau ngapain, tinggal bicarakan aja bisa kok. Tapi kalau panjang hanya ngomong-ngomong begitu ya buat apa gitu. Iya, namanya bicara ini kan buru-buru karena kita operasi tetap jalan terus tanpa uang itu gitu Bang Abraham. Ya, ini kan tayang di nama podcastnya kan curhat nih Bang, curahan hati nih, artinya bicara dari hati ke hati nih Bang. Saya nggak tahu tuh, hati itu nggak bisa diwakili masalahnya Bang. Makanya gini, saya berharap sih terus terang nih, Agus Salim ada di sini Bang. Saya berharap betul nih Agus Salim juga duduk di sini. Jadi kita bisa dengar dia. Gitu Pak. Ini Agus Salim akan kesini nggak kira-kira Bang? Kalau Nopi ingin yayasannya jalan enak, positif, kita nggak saling hujat, hentikan semua hujatan orang, mereka bisa menghentikan. Itu dua orang tuh kuncinya, Nopi dengan Denis Sumargo. Tapi kalau masih ngomong begini-begini, jadi kesannya kita melawan orang yang tidak berdosa. Padahal Agus ini udah hancur gara-gara mereka. Gini deh, Agus sendiri Abang udah kasih tahu kan, dan mereka juga tahu ada acara ini. Agus sendiri akan datang, ada rencana datang atau seperti apa Bang? Kalau dipermalukan, tapi kalau misalnya enggak bakal ada yang mempermalukan Bang di sini. Saya ada di sini, nggak akan ada orang yang mempermalukan di sini. Memang yakin dia mau damai, Agus bisa berobat dan bisa berpegangan tangan kembali. Paling minta pending berapa ini hanya gara-gara bola aja, agak ramai jalanan, saya bisa utamakan itu sama-sama kita datang ke rumahnya Agus malam ini pun selesai. Selesai. Iya. Mau maju Mas, jadi pembicara sini. Ya. Sini aja. Kita tuh gak jahat sama Nopi. Jenderal sini, ya udah teriak-teriak di situ. Malu-maluin aja. Di TikToknya pun masih ngejek Zanbela walaupun tidak menyebut namanya. Masih ngejek orang gak sekolah. Oke. Berubahlah. Kamu itu adalah Oke, gini deh. Gini. Bukan maki-maki manusia. Oke. Nanti saya akan kasih nih ya tanggapan dari pihak Tenovi ya. Tapi gini, Abang datang ke sini nggak sama Mas Agus? Saya tungguin nih. Kalau nggak, kita selesaikan ini semua. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya berdebat nggak ada ujungnya seperti ini, dan kita juga nggak bisa melihat nih fisiknya Mas Agus hadir di sini gitu kira-kira. Dia ini mendatangi, mereka mau apa? Mau berdebat atau mau mencari pembenar? Pasti akan ada titik terang di sini. Paling nggak kan dari sini kan kita bisa melihat Bang. Ini kan Tenovi terakhir kapan ketemu Mas Agus? Fisik. Kapan itu? Tanggal berapa? Pas tanggal berapa ya? Tanggal 11 mungkin. Tanggal 11. Oke. Aku antar dia ke JSC. Rapli dengan Lina itu dia tahu menyelesaikan kok. Mereka hanya mengatakan kalau kalian dipermalukan, kalian dibully orang gara-gara mereka saling begini, mending tinggalkan. Tapi kalau memang mau damai,
Jangan persulit Oke. gitu. Kalau udah pasti Oke. Bang, pokoknya aja kita mah saya paksakan Bang Agus juga kita datang ya, nih. di forum gedung Ruang 45 ini, di Menteng ini Bang Farad sebentar. Di forum ini, ya dimatiin. Oke, saya mau bilang di forum ini nggak ada yang dipermalukan ya, dan saya nggak mau ada orang yang saling permalukan di tempat ini ya. Jadi kita juga Bagus. saling menjaga dan menghormati harkat dan martabat orang di tempat ini ya. Jadi itu juga alasan saya mau duduk di tempat ini gitu. Saya kasih kesempatan untuk menanggapi karena itu tadi sudah panjang lebar, silakan Teh Novi. Oke, izin menjawab perihal yang tadi bahwa pada saat saya menchat itu bukan untuk pemindahan uang. Bukan untuk pemindahan uang, saya tegaskan, saya ada buktinya semua. Hanya untuk meminta mutasi yang diduga disalahgunakan. Melihat mutasi. Iya, melihat mutasi. Biar dijawab. Oke. Jadi bukan memindah ya, melihat mutasi aja ya. Melihat mutasi. Sip, jawab. Terima kasih. Maaf saya agak kredit sebentar. Jadi begini, pada saat Mbak Novi meminta mutasi dan memang dianggap dari saudara Elmi dan saudara Agus mutasi. Dan pada saat hari itu mereka dari rumah sakit langsung ya menuju bank BCA Pondok apa itu ya? Apa itu? Biar dulu. Ya itu ya maksudnya cek mutasi kan ya. Nah, jadi saudara Elmi dan saudara Agus datang ke bank tersebut. Di sana tiba-tiba saudara Agus ini kaget. Mereka pikir hanya cek mutasi, tapi ternyata langsung dipindahkan dana dari rekening Agus ke rekening yayasan. Nah, disitulah Agus sempat bertanya katanya, kok begini ya? Padahal kan ini tidak boleh, kata si Agus. Ada pertanyaan seperti itu. Saudara Agus bilang ke kami seperti itu. Dia pun sebenarnya menolak hari itu. Kenapa kok katanya cuma cek mutasi, tiba-tiba dia langsung pindah rekening. Dan pada saat nyampe ke sana itu tuh dia sudah dapat nomor antrian, sudah dipesankan duluan ya. Nah, disitulah dia agak kaget dan di situ juga dia tidak memakai tanda tangan, katanya cap jempol. Tanda tangan juga Bu. Nah, itulah makanya dari situlah kami sebagai kuasa hukum melihat ini ada tindak pidana yang tidak baik begitu loh. Kon pemindahan dari dana pribadi ya dana pribadi masuk ke yayasan dan disertai dengan ancaman. Kalau menurut Mbak Novi ancaman kan saya cuma ngomong dinsos. Mungkin kalau menurut buat kita orang awam mungkin dinsos mah biasa. Cuma buat Agus seperti ancaman ya, apalagi pada saat itu memang dia sedang butuh dan sedang memang keadaannya tidak baik dan di situ mengatakan kalau kamu tidak cek mutasi segera kamu akan saya laporkan ke dinsos atau saya viralkan. Menurut saya viralkan itu di situ bukan viralkan dalam hal positif ya, tapi dalam hal negatif. Kok ikut bicara dulu? Sebentar Pak Bapak ya. sini aja Bapak. Nanti Sebentar ya Pak. Bapak sini aja Pak. Sebelumnya Bapak ya. Tolong menghargai Pak yang sedang berbicara di depan ya Pak ya. Kami dapat undangan bukan mau ribut. Oke. Bukan Sini aja Pak, mau sini berdebat, jelas. hanya untuk mendamaikan sesuai dengan surat undangan. Kalau bicara sini Pak, Tapi kalau jangan malu-malu. kalau berdebat- Sini Pak, Tunggu. Sudah. jangan malu-malu. Tenang. Untuk berdebat, Kasih mic dia. maka kami ini akan keluar dari sini. Kami akan keluar. Kita akan mencari titik terang Pak ya. Punten, Bapak Hapunten pisan. Tunggu. Bukan mau ribut ya Ya, Pak ya. tunggu sebentar. Bapak dari mana Bapak? Bapak dari mana coba diinterogasi sini? Sini Pak. Kalau misalnya nggak punya kepentingan, saya minta ya. Sini. Saya minta di tempat ini nggak punya kepentingan keluar. Bang Abe. Ya. Kalau misalnya dianggap mengganggu forum ini ya. Tolong kasih kesempatan bicara dulu, kita selesaikan dulu ya. Biar Tunggu. Maaf ya Bapak, punten pisan. Tunggu sebentar. Saya di sini kan ibu-ibu gitu, jangan diserang. Bentar. Saya bukan orang hebat Bapak. Oke, kita pertegas dulu aturan mainnya di tempat ini ya. Nanti ya. Harap tenang, boleh tepuk tangan dulu dah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, tepuk tangan dulu ya. Udah. Sini Mbak. Sekali lagi ada suara luar kita buka. Ya. Ini luar biasa ini karena Sekali lagi sebentar. Oke. Saya harus kasih tahu aturan main dulu di sini. Iya, silakan. Karena jangan sampai ada orang menyela percakapan yang dianggap nggak sopan, kemudian ini mencederai orang, hak orang yang lagi bicara di sini, gitu ya Pak ya. Jadi ada aturan main di tempat ini. Oke. Jadi mohon
menghargai, nanti saya akan kasih kesempatan. Mungkin kalau misalnya nanti ada panitia yang kasih kesempatan bagi saya untuk buka pertanyaan, silakan saya. Tapi harapan saya sih ya nggak usah lah ya, karena takutnya nanti memperkeruh keadaan gitu ya. Jadi selesaikan saja, silakan Mbak. Jadi paham ya aturan mainnya ya, semua ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Oke. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya agak itu juga tadi ya, kok saya langsung diteriakan gitu. Jadi di sini kan kami datang dengan undangan dari pihak Mbak Novi, surat undangannya kan kami terima dengan baik. Ya begitu ya Kodensu, selamat datang, maaf telat datang. Jadi bukan kami ke sini mau cari ribut, bukan. Sekali lagi dari ketua kami pun Bang Farhan pun bilang kita mau mencari solusi untuk Agus, ya. Jadi kembali lagi ke Mbak Novi pun mungkin saya yakin nggak mau berdebat lagi. Jadi untuk para pendukung Mbak Novi terhormat, toh yang junjungannya aja kok diam saja, baik-baik saja. Jadi kita ayolah kita kalau emang benar mau mengadai, sesuaikan dengan surat undangan di sini, berdamai mencari solusi terbaik. Begitu ya Bapak. Boleh tepuk tangan untuk kita ya, cari solusi terbaik ya. Kalaupun saya ada salah nanti diklarifikasi dari sana. Gitu. Terima kasih. Langsung saja ya, langsung saja kita ke intinya ya. Saya pikir tadi lah nggak apa-apa dibuka dengan percakapan masing-masing, pandangan masing-masing. Langsung saja deh, gini. Saya to the point ya, Om Brian, Om Gary, Tenovi, selaku pengundang dalam hal ini, saya juga diundang di sini sebagai moderator dari surat kuasanya dari Om Brian juga dan pihak mengetahui juga dari pihaknya Agus Salim. Maunya apa sekarang? Baik. Maunya apa sekarang? Karena ini kan sudah berproses di penegak hukum, di proses hukum. Kita udah tahu permintaannya dari kubu Mas Agus Salim. Sekarang apa solusi yang ditawarkan dari pihak Tenovi dan Rumah Peduli Yayasan Kemanusiaan? Izin Pak, Mas, untuk supaya clear, boleh nggak dijelasin dulu yang tadi supaya nggak gantung? Silakan. Gitu. Terkait yang tadi diberikan statementnya itu saya pastikan itu tidak benar. Soal pengancaman diviralkan untuk pemindahan uang itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada motif untuk mengancam Agus. Ini ada bukti chatnya. Saya hanya. Mas, ini kita keberatan kalau misalnya memang masih berdebat karena kan sudah disampaikan. Sebentar ini kita menjawab. Nggak apa-apa. Sebelum ke sana. Tadi kan Mbak Ibu bicara kita nggak ada yang potong Pak. Sebentar Bang, kan bicara kita saling ngobrol masing-masing. Sekarang malah dingin kita ngobrol. Saya kasih penjelasan dulu Pak. Terbaik ya. Tadi Ibu bicara kita nggak potong-potong Pak. Kita nggak mau balas-balasan gini kok. Iya, saya punya hak untuk menjelaskan sebenarnya. Kesembuhan Agus. Bersabar sebentar, kita akan sampai ke sana. Oke, silakan. Oke, jadi itu tidak benar untuk kayak ada pemerasan atau pemaksaan untuk pindah rekening gitu. Dan jelas di bank pun kita ada fotonya, ada videonya bahwa Mas Agus menjalani SOP sesuai dengan ketentuan bank. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Dana donasi tetap akan berada di yayasan sesuai dengan mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Saudara M. Agus Salim yang dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas penggunaan yaitu biaya pengobatan apabila telah dilakukan segala tindakan pengobatan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Kedua, dana donasi akan dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan disepakati bersama antara Saudara M. Agus Salim dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan membentuk rekening baru sebagai rekening penampungan dana donasi yang sudah terkumpul, yang mana dapat dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas, yaitu biaya pengobatan.
apabila telah dilakukan dengan segala tindakan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan apabila masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan saudara M. Agus Salim. Perlu kami tekankan juga bahwa pengelolaan dana donasi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan dan memprioritaskan pengobatan saudara M. Agus Salim sehingga tuntas dan uang donasi yang tersisa dapat dipergunakan oleh saudara M. Agus Salim untuk keperluan penunjang kehidupannya. Dalam hal ini, yayasan dan atau pihak ketiga lainnya tidak diperkenankan untuk memungut uang donasi dengan alasan apapun juga. Uang donasi sepenuhnya 100% dipergunakan untuk pengobatan dan apabila tersisa akan dipergunakan untuk keperluan penunjang kehidupan saudara M. Agus Salim. Demikian dapat disampaikan untuk menjadi bahan diskusi dan menjadi solusi terbaik guna kelancaran pelaksanaan pengobatan mata M. Agus Salim. Hormat kami. Oke, sudah disampaikan ya. Jelas tadi apa yang disampaikan oleh pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan selaku kuasa hukum Teh Novi, Om Brian. Ada yang ingin ditanggapi dari sana? Saya berikan kesempatan, silakan. Dari kuasa hukumnya. Jadi gini. Mungkin sebentar, Mbak. Sebentar sebelum dijawab saya mau kasih kopiannya kali. Baik, Pak. Tampilin dulu boleh ya Bang? Di sini. Ya. Yang di sini Ada foto? disampaikan. Boleh. Nanti ambil rekamannya. Sampaikan. Oke, ini penawaran ya, penawaran untuk solusi yang sedang dicari saat ini dari pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, dari pihak Teh Novi. Oke, sudah ya? Oke, sudah diterima? Oke. Nggak usah ditanggapi ini. Oke, jadi sekarang saya kembalikan ke pihak Mas Agus Salim. Kira-kira ada tanggapan dari sana, langsung merespon poin-poin itu, atau pikir-pikir menimbang suatu? Silakan. Karena kami tidak tahu ini arahnya kemana sebenarnya. Tadi kan sudah sampaikan, kalau pakai debat ini kita harus nyiapin dokumen-dokumen juga, seperti Mbak Novi bawa Sukabruk itu. Ini kita terima dulu, nanti kita rapatkan tim, termasuk konsultasi dengan Pak Farhat Abbas. Nggak mungkin saya ngomong langsung, kan? Harus saya pelajari dulu. Betul. Ini khusus ya. Baru nanti lain waktu. Tetapi kalau misalkan pertemuan selalu begini, memang kita harus mengatur ya dengan tertib supaya kita tenang. Kalau penyelenggara seperti tadi, tentu kita tidak fokus. Jadi ini sementara kita terima, kita akan bahas di kantor. Baru lain waktu akan kita respon. Oke, Mbak Marlina selaku penasihat hukum, ada yang mau disampaikan menanggapi yang barusan dibacakan? Ini ada disebutkan pihak ketiga ini. Pihak ketiga nanti akan kemudian berperan sebagai penampung donasi dan dipergunakan untuk keperluan Agus, dan pun demikian pengobatan usai, penunjang kehidupannya pun sisanya bisa kemudian digunakan di sana. Sudah saya terima, cuma untuk itu harus kami rapatkan kembali karena kan saya di sini cuma belum semua kumpul ya. Kita harus merapatkan kembali apa nanti ya keputusannya nanti kami beritahukan ya Mbak Novi dan timnya. Tapi brief dulu sedikit ya, Om Brian ya. Itu muncul ide pihak ketiga itu dari siapa, dan kira-kira sudah terpikir tidak mekanismenya akan seperti apa nanti ke Agusnya? Begini, makanya kita adakan pertemuan hari ini. Saya mengundang dari kantor hukum saya, tentunya berharap ada Mas Agus datang dan Bang Farhat juga datang, sehingga bisa mencapai satu konklusi dan kita kerucutkan permasalahan ini seperti itu. Tapi ya begini, kami mendapatkan informasi sedemikian rupa ya, dan tekanan-tekanan, kami tidak khawatir akan tekanan tersebut. Akan tapi ratusan masuk informasi, pendapat, ya, teguran dari para donatur. Ya. Pertama, terus kedua, kami juga mendapatkan informasi Mas Agus ini dimanfaatkan, quote and quote, kita tidak akan sampaikan, dimanfaatkan terkait dengan dana donasi tersebut. Ya. Oleh? Kita bisa sampaikan, kita quote and quote dari awal diterima sampai dengan saat ini dimanfaatkan. Semuanya pihak berarti bisa ya? Terkesan dimanfaatkan, ya, terkesan dimanfaatkan. Sehingga sebentar Bang Nara ya. Sehingga apa? Semangat Teh Novi sejak awal donasi, mungkin donasi sebelumnya, karena memang sebelumnya juga dia tidak meminta donasi. Ya, yayasan itu dibangun oleh Novi dan
operasional di full support oleh Novi, maka kami melihat bahwa jangan sampai pihak yayasan lepaskan. Mungkin dari Bang Farhad juga mungkin ada usulan pihak ketiga itu siapa, sama-sama kita sepakati secara transparan, akuntabel, taruh dana di situ, bikinlah nanti rencana medis seperti apa untuk Mas Agus. Ada Bang Densu di sini ya. Bang Densu ini boleh kita tepuk tangan dulu lah untuk Bang Densu yang juga ikut hadir di sini. Nih Bang Densu mungkin ada masukan-masukan yang bermakna dalam pertemuan ini. Udah maghrib batasin waktunya. Oke. Udah mau maghrib batasin waktunya. Salam hormat saya untuk kedua belah pihak. Ya, saya di sini nggak ada kepentingan dengan persengketaan kalian. Saya paham kok, setiap dari kalian ini terpojok di ruang publik. Saya tahu. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Oke. Saya sudah bicara sama Novi waktu itu, dan saya sudah bicara dengan pihak Agus waktu lawyernya belum datang. Saya bilang, setelah podcast saya yang terakhir, ada apapun itu, saya akan bantu mediasi supaya kedua belah pihak bisa ketemu titik temu. Bahkan saya berkata, apabila Novi membawa lari uang ini atau menggunakan uang ini dengan disalahgunakan, saya akan sikat dia. Saya fair kok. Artinya saya menjaga uang ini tetap diperuntukkan untuk Agus. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa dulu? Akadnya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Terjadilah di situ kesalahpahaman dan saya coba untuk menyelesaikan dengan baik. Oke? Saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pinter hukum, yang satu adalah orang yang bertugas di kemanusiaan. Kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban, oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Sampai sini paham ya? Karena kita sama-sama punya hati, dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu, dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti, dan Novinya nanti juga kenapa-napa. Buat apa? Ini ranah yang sebenarnya sederhana, akhirnya kemana-mana. Pribadinya orang disenggol. Tontonan macam apa yang kita mau kasih ke generasi kita? Masalah hukum tetap di substansinya. Jangan kemana-mana. Masalah personal yang lain bicarakan di hal yang lain. Supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini nggak akan ketemu kita. Nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat. Dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak. Yuk. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Densu pernah ngomong sama kalian, kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya, saya ngomong ke Mbak Novi sama kan? Setelah podcast saya ngomong sama. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian, saya berdiri di tengah. Karena yang saya pentingkan adalah kebenaran dan kebaikan. Ini dua orang sama-sama datang untuk cari kebaikan, dibantu sama masyarakat kita yang luar biasa begitu peduli. Jangan dibawa kemana-mana dong. Yuk. Per hari ini saya lihat titik temunya tidak ada, ya. Tapi setelah ini kita pulang masing-masing, kita tanya sama diri kita mau cari baiknya, apa kita mau cari keuntungannya? Karena itu akan beda konsep. Saya cuma bisa bilang begitu untuk Agus dan keluarga yang nonton di rumah dan untuk Bang Farhad Abbas sebagai ketua dari tim, tolong dipertimbangkan baik-baik. Saya coba bantu loh Bang Farhad, bukan saya lepas tangan. Jadi kalau Bang Farhad ada masalah sama saya pribadi, kita urus di ring yang lain. Tapi untuk urusan Agus sama Novi, tolong itikat baiknya. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa.